Ahmad Dhani kritik Prabowo, sebut umat Islam kini lebih pilih Anies Baswedan. Para mantan relawan Prabowo ngaku kecewa berat. Sebut nama beliau aja saya udah nggak mau. Kami mengucapkan selamat tinggal kepada Prabowo. Artinya kami jalan terus. Prabowo sudah sampai tujuan. Mungkin karena sudah selesai dianggap. Jadi kalau kami tetap berjuang. Jadi kami mengucapkan selamat tinggal Bapak Prabowo. Kepada orang-orang yang kecewa Prabowo ya, saya pastikan ini belum finish. This is not over yet. Kan Ketua Umum Partai Gerindra sudah 3 kali kalah dalam pemilihan presiden secara langsung. Di dunia ini nggak ada orang yang kalah berkali-kali lalu menyalon lagi untuk keempat kalinya. Hari ini kami dari Ikatan Keluarga Relawan yang merupakan peleburan dari seluruh relawan-relawan pejuang 02 yang kemarin ikut berjuang memenangkan Bapak Prabowo Sandi. Hari ini agenda kami adalah menyatakan dukungan secara moral. Ini bersama-sama kami untuk tidak berada di dalam rekonsiliasi. Intinya rakyat, hampir semua relawan, leburan relawan dan rakyat pendukung Prabowo Sandi tidak menerima apabila Bapak bergabung, menerima, berkompromi, bahkan berkoalisi dengan pihak yang kemarin jadi kompetitornya. Iya begitu. Saya nggak ada persediaan maaf buat dia. Kenapa? Lah yang lebih gede yaitu dia tinggalkan puluhan juta pemilih pada di Lebak Bulus, kok nggak minta maaf? Itu kan lebih gede. Puluhan juta pemilih Prabowo ditinggalkan begitu aja dia begitu Jokowi. Oh begitu. Wah ini kok Babe bisa marah nih? Oh iya dong. Kita tahu bagaimana rakyat berpanas-panasan, rakyat berdesak-desakan, rakyat teriak-teriak suaranya habis. Dia pakai ongkos sendiri dan sebagainya. Sekarang dia pergi ke Jokowi begitu aja. Ngomong pun nggak apa gini aja. Kok nggak minta maaf? Terharu dengan ibu-ibu, dengan mama. Dan berjemur di panas, teriak-teriak, penuh pengharapan. Dan mereka tidak mengharapkan apa-apa jika Pak Prabowo menang. Kok begitunya aja di Lebak Bulus? Nah, saya sendiri tidak begitu setuju dengan itu ya, sebab bagaimanapun mestinya kan sistem politik kita ini ada oposisi sebagai konsekuensi logis partai politik yang kalah dalam pemilu mestinya legowo menjadi oposisi. Ketika kaum buruh, petani dan sebagainya mati-matian berjuang di grassroots, akar yang paling bawah untuk memenangkan Prabowo Sandi. Ternyata setelah Prabowo Sandi kalah, kita tetap berada di jalur oposisi. Loh, malah Prabowo dan Sandi yang jepung sekolah. Emak-emak merasa dikhianati. Bapak-bapaknya juga sama. Nah, urusan Capres dan Cawapres, urusan Pilpres 2019 kan sudah selesai, sudah finish. Maka urusan kami dengan Pak Prabowo, dukungan kami terhadap Pak Prabowo ya sudah selesai, karena memang sudah selesai Pilpresnya. Dan ke depan saya pikir, jika Pak Prabowo seorang negarawan dan memiliki etika politik, pasti tidak akan menutup pintu. Ahmad Dhani baru-baru ini menyampaikan kritiknya untuk Prabowo Subianto ketika berbincang dengan politikus senior Akbar Faisal di kanal YouTube Akbar Faisal Uncensored. Seperti diketahui, Dhani telah bergabung dengan Partai Gerindra dan merupakan salah satu pendukung Prabowo. Namun, menurutnya terdapat beberapa hal yang seharusnya dapat diperbaiki oleh sosok yang kini menjabat sebagai Menteri Pertahanan itu. Apa kritikmu yang paling keras kepada Pak Prabowo sebagai pimpinan parpol dan sebagai capres unggulan nantinya? Menyangkut dengan bagaimana penyikapannya terhadap peristiwa-peristiwa politik yang terjadi saat ini? Tanya Akbar Faisal seperti diberitakan Warta Ekonomi pada Kamis 24 November. Menurut Dhani, salah satu hal yang sangat ia soroti adalah komunikasi politik Prabowo, terutama dalam kaitannya dengan umat Islam. Kurang maksimalnya komunikasi membuat umat Islam yang dulu pemilih Prabowo kini beralih kepada Anies Baswedan. Saya akan ngomong bahwa Pak Prabowo ini kurang perfect dalam komunikasi politik. Misalnya saat pertama bergabung dengan pemerintahan Jokowi, harusnya komunikasinya lebih baik, ujar Dhani. Sehingga Pak Prabowo tidak ditinggal oleh umat seperti ini karena sekarang umat Islam larinya ke Anies Baswedan. Ia menambahkan,
Sang musisi juga mengungkapkan bahwa jika dirinya tidak menghabiskan waktu di penjara, ia akan ikut membantu upaya komunikasi Prabowo dan menjangkau para pendukungnya. Jadi seandainya waktu itu saya nggak di penjara, saya berharap komunikasinya bisa lebih baik, tutur Dhani. Jangan sampai Pak Prabowo ditinggal oleh konstituen. Jangan sampai Pak Prabowo ditinggal oleh konstituen. Harusnya komunikasinya bisa lebih baik. Dhani mengaitkan pernyataannya dengan jumlah pemilih Partai Gerindra dan Prabowo pada pemilihan umum 2 tahun lalu. Menurutnya saat itu Partai Gerindra meraup 17 juta suara, sedangkan yang memilih Prabowo hampir 70 juta. Artinya 50 juta itu nggak memilih Gerindra. Nah, yang 50 juta ini larinya kemana? Tandasnya. Itu yang harus diperbaiki, komunikasi di politik itu penting. Pernyataan Dhani ini seolah sejalan dengan pengakuan barisan emak-emak yang mengaku pernah menjadi pendukung Prabowo. Tetapi kini sudah tak berkenan mengulanginya lagi. Kok akhirnya begini? Mana yang Pak Prabowo, Sandi yang baru dia terakhir pidato di Hotel Sahid, timbul dan tenggelam bersama rakyat, saya bersama emak-emak. Tapi pada akhirnya setelah kejadian nasi goreng di kereta akhirnya tenggelam bersama rezim yang sekarang. Protes seorang perwakilan mantan simpatisan Prabowo dan Sandiaga Uno yang hadir di podcast Refli Harun. Para mantan relawan Prabowo ngaku kecewa berat. Sebut nama beliau aja, saya udah nggak mau. Gelar.com. Sejumlah orang yang mengklaim ex-pendukung Prabowo dan Sandiaga Uno mengaku kecewa berat dengan sikap Ketua Umum Partai Gerindra yang bergabung dengan pemerintahan Jokowi. Kelompok emak-emak tersebut mengungkapkan bahwa mereka saat Pilpres 2019 lalu ikut berdemonstrasi di depan KPU serta Bawaslu, namun Prabowo tidak mendatangi para pendukungnya. Hal itu disampaikan emak-emak dalam kanal YouTube Refli Harun dikutip pada Rabu 23 November 2022. Kok akhirnya begini? Mana yang Pak Prabowo Sandi yang waktu di terakhir pidato di Hotel Sahid timbul dan tenggelam bersama rakyat, saya bersama emak-emak. Tapi pada akhirnya setelah kejadian nasi goreng di kereta akhirnya tenggelam bersama rezim yang sekarang, ujar salah seorang emak-emak. Saya cuma ingin mengingatkan sejarah, cuma merasakan, menanyakan di mana hati nurani Pak Prabowo dan Sandi. Sambungnya, mantan nulis lain juga mengatakan bahwa Prabowo tidak mewujudkan janji-janjinya yang akan peduli dengan emak-emak. Pak Prabowo kan bilang hidup emak-emak, sekarang emak-emak sama sekali nggak diperhatikan, keluhnya. Mantan pendukung sejak 2014 itu juga mengaku kecewa berat dengan Prabowo karena bergabung di kabinet Jokowi. Ternyata setelah kejadian di MRT, disitulah saya benar-benar kecewa. Oh, ternyata Bapak itu menghargai emak-emak sampai di sini. Sedangkan beliau selalu mengatakan saya timbul tenggelam bersama emak-emak, ujar dia. Tapi ternyata dengan kejadian di MRT itu benar-benar sangat mengecewakan. Terus terang, maaf. Mau menyebut nama beliau aja saya sudah nggak mau karena sangat terluka. Karena kita ini benar-benar tulus mendukung Prabowo, pungkasnya. Diketahui dalam hari ulang tahun ke-8 Perindro, Jokowi menyinggung soal kemenangannya di setiap pemilihan umum, baik kepala daerah sehingga pemilihan presiden. Tadi Pak Hari menyampaikan saya ini 2 kali wali kota di Solo menang, kemudian ditarik ke Jakarta. Gubernur sekali menang, kata Jokowi dalam sambutannya pada Senin 7 November. Setelah itu, Jokowi pun juga memenangkan Pilpres 2 kali, yakni pada 2014 dan juga 2019. Dalam 2 Pilpres tersebut, Jokowi berhasil mengalahkan persaingnya, yakni Prabowo Subianto. Ia pun kemudian menyampaikan permohonan maafnya kepada Prabowo yang juga turut hadir di acara ini. Kemudian 2 kali di pemilu presiden Jokowi menang, mohon maaf Pak Prabowo, kata Jokowi. Jokowi kemudian memprediksi Prabowo bisa menangkan Pilpres pada tahun ini. Kelihatannya setelah ini jatahnya Pak Prabowo, ujarnya. Usai mendengar ucapan Jokowi tersebut, Prabowo pun berdiri dan memberikan hormat. Aksi ini pun membuat suasana menjadi riuh.